Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut hasil kerja diskusi kami tentang analisis bisnis unicorn Traveloka. Bersama kelompok kami yang pertama ada Jarkasim Nur Ramadan, yang kedua Muhammad Haki Anazili, yang ketiga ada Yuda Bakti Bramantyo, yang keempat ada Tegar Kaisra Pahlevi. Introduction. Traveloka merupakan perusahaan yang fokus menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat serta hotel dengan fokus perjalanan domestik maupun internasional. Traveloka berdiri di Indonesia pada tahun 2012 oleh Ferry Unardi, Derianto Kusuma, dan Albert Zhang. Traveloka ialah startup asal Indonesia yang berstatus unicorn dan fokus mengembangkan layanan pemesanan tiket pesawat, kereta, hotel, serta wisata. Pada tahun 2012, Traveloka mengumumkan investasi tahap awal oleh East Ventures. Pada September 2013, Traveloka mengumumkan investasi seri A dari Global Founders Capital. Pengembangan layanan baru seperti reservasi hotel dan paket perjalanan melalui investasi ini. Uniknya, Traveloka pada awalnya dibuat sebagai mesin pencari, namun secara khusus berfokus pada pencarian penerbangan baru pada tahun 2013. Konsep ini berubah. Traveloka sebenarnya adalah situs booking maskapai terbesar di tanah air. Setahun kemudian, Traveloka menawarkan layanan bagi masyarakat yang ingin memesan kamar hotel. Value proposition or differentiation. Yang pertama ada produk and service. Pada saat ini, Traveloka hanya menawarkan layanan pemesanan tiket seperti pesawat, bus wisata, bioskop, dan lainnya. Sejak adanya aplikasi maupun website Traveloka, masyarakat tidak perlu repot untuk memesan berbagai macam tiket yang mereka butuhkan. Yang kedua ada gain creator. Traveloka berusaha sebaik mungkin agar layanan yang mereka berikan kepada para customer dapat berjalan dengan baik. Dan itu sudah terbukti dengan banyaknya masyarakat yang memakai layanan dari Traveloka. Layanan yang Traveloka berikan merupakan opsi bagi masyarakat untuk memudahkan mereka untuk membeli maupun mencari informasi mengenai harga tiket yang mereka butuhkan. Yang ketiga ada pain relievers. Dengan adanya Traveloka dapat memberikan solusi bagi para masyarakat yang kesusahan untuk mencari tiket maupun masyarakat yang salah membeli tiket. Karena di Traveloka ada sistem refund, yaitu sistem di mana jika customer salah membeli tiket di Traveloka, maka Traveloka bersedia untuk mengganti uang mereka meskipun tidak 100%. Berbeda jika customer membeli langsung tiket pesawat di website resmi maskapai penerbangan, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan sistem refund. Selain itu, dengan adanya Traveloka, para customer tidak perlu repot ke bioskop untuk membeli tiket film secara offline. Para customer hanya butuh untuk membuka aplikasi Traveloka dan pilih bagian movies, lalu memilih film yang akan ditonton serta nomor kursi, dan customer hanya perlu mengeprint tiket tersebut di bioskop. Value proposition canvas. Differentiation. Pembeda antara Traveloka dengan brand lain ialah Traveloka menyedia banyak jenis promosi yang ditawarkan kepada para customer. Selain itu, user interface pada aplikasi Traveloka sangatlah nyaman untuk digunakan, berbeda dengan pesaingnya, di mana menggunakan user interface yang masih kaku dan kurang nyaman untuk digunakan. Dengan adanya pembeda dengan pesaingnya, maka banyak investor yang menginvest uang mereka kepada Traveloka dan menjadikan Traveloka bisnis layanan transportasi yang sukses di Indonesia. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Muhammad Haki Nazili. Ya, selanjutnya ada industri analisis. Traveloka adalah bisnis yang bergerak di industri transportasi. Traveloka merupakan mesin pencari untuk membandingkan harga tiket pesawat
di berbagai situs yang ada. Perusahaan ini didirikan di Indonesia pada tahun 2012 oleh Ferry Unardi, Deniarto Kusuma, dan Albert Zhang. Di bulan Juli 2014, mereka mengembangkan layanan mereka dari menjual tiket pesawat dan ditambah dengan menjual kamar-kamar hotel yang tersedia. Di bulan November tahun 2012, Traveloka mengumumkan tahapan awal investasi yang diberikan oleh East Venture. Pada bulan September 2013, perusahaan Traveloka mengumumkan investasi seri A oleh Global Founders Capital. Dana dari investasi digunakan untuk membangun layanan baru seperti pemesanan hotel dan paket wisata. Hingga kini, Traveloka melayani lebih dari 18.000 rute penerbangan dan ribuan hotel di kawasan Asia Pasifik. Pada bulan Juli 2014, jasa pemesanan hotel telah tersedia di situs Traveloka. Hotel yang terdaftar meliputi hotel-hotel di Asia Tenggara, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, dan Australia. Situs ini sudah diakses lebih dari 150.000 kunjungan dan dapat menjual lebih dari puluhan ribu tiket setiap harinya. Traveloka berhasil menjadi situs booking pesawat nomor 1 di Indonesia dengan berbagai layanannya seperti memberikan pilihan harga kepada konsumen, layanan 24 jam melalui email, telepon, media sosial, serta metode pembayaran yang beragam sehingga memudahkan konsumen. Hal ini dibuktikan pada bulan Juli 2015, Traveloka mendapatkan penghargaan Top Brand Award pada 2 kategori, yaitu Online Hotel Reservation dan Online Travel Agency. Kemudian ada pastel analisis. Yang pertama, politik. Kekhawatiran pada pejabat dan politisi tentang perusahaan layanan travel Traveloka. Karena dengan semakin populernya Traveloka, maka dapat membahayakan bisnis layanan travel konvensional. Karena dengan banyaknya bisnis travel seperti Traveloka, maka tentunya akan mempengaruhi pendapatan atau pemasukan dari travel konvensional. Maka tidak jarang kita temui adanya demo kepada pemerintah untuk menghilangkan bisnis travel seperti Traveloka. Tentunya pemerintah tidak tahu siapa yang harus disalahkan, baik perusahaan bisnis travel seperti Traveloka atau travel konvensional. Itulah sebabnya banyak pemikir politik berencana meluncurkan jenis undang-undang baru untuk perusahaan ride sharing. Yang kedua ada ekonomi. Perekonomian global sedang mengalami masa resesi akibat pandemi COVID-19. Sepanjang tahun 2020, sangat buruk bagi industri transportasi karena penguncian jarak sosial dan penutupan bisnis. Itu sebabnya pendapatan tahunan dan laba bersih Traveloka turun. Traveloka menyediakan layanan transportasi dengan harga yang lebih murah yang menimbulkan kekhawatiran bagi travel konvensional lainnya. Membuat layanan travel konvensional harus menurunkan tarifnya untuk dapat tetap bersaing. Karena orang akan memilih produk dan layanan yang lebih murah dalam krisis ekonomi. Yang ketiga ada sosial. Menurut sebuah penelitian, populasi usia lanjut telah meningkat selama beberapa tahun terakhir. Ini akan terus meningkat pada tahun 2030 dan 2035. Satu dari setiap 5 orang Amerika akan berusia di atas 65 tahun pada tahun 2030. Pertumbuhan populasi usia memberikan kemungkinan masa depan yang cerah bagi Traveloka. Itu karena mereka akan menggunakan jasa transportasi untuk memenuhi aktivitas mereka. Apalagi di zaman sekarang, zaman teknologi. Pastinya orang-orang akan lebih memilih transportasi yang mudah diakses dari manapun. Selanjutnya ada teknologi. Traveloka memiliki dasar yang kuat dalam teknologi. Bahkan seluruh bisnis transportasi Traveloka bergantung pada inovasi teknologi. Bisnis apapun tidak dapat berkembang dan tumbuh tanpa teknologi yang inovatif. Perusahaan telah berhasil menghubungkan teknologi dengan layanan Traveloka. Traveloka menyediakan penggunanya dengan beberapa fitur canggih. Seperti mereka dapat memperkirakan biaya seluruh perjalanan melalui aplikasi seluler, dan mereka dapat membayarnya baik melalui uang tunai atau melalui aplikasi. Apalagi jika kita memesan lewat aplikasi Traveloka, akan terdapat banyak diskon yang tentunya akan membuat masyarakat tertarik untuk menggunakan Traveloka. Pesan pop-up, geolokasi, pelacakan seluruh perjalanan menggunakan internet. Akses ke internet yang stabil memainkan peran utama dalam fungsionalitas Traveloka. Selanjutnya ada environment. Traveloka yang bergerak pada industri pariwisata
sadar akan akibat krisis iklim. Untuk itu, Traveloka ingin berkontribusi serta memberi dampak positif bagi lingkungan dan komunitasnya. Traveloka beserta World Resource Institute atau WRI Indonesia melakukan kegiatan penanaman serta perawatan pohon mangrove yang akan dilakukan di tempat berjarakan Bali mulai tanggal 24 Maret 2022 untuk menyerap balik jejak karbon melalui restorasi lahan. Aktivitas ini akan menetralisir karbon yang dikeluarkan dari kegiatan sehari-hari serta gaya hidup kita. Restorasi merupakan salah satu cara baik buat menyerap jejak karbon yang Traveloka sedang inisiasi mulai tahun ini. Pada implementasi proyek ini, Traveloka bermitra dengan World Resource Institute atau WRI Indonesia yang merupakan lembaga penelitian independen yang serius buat menciptakan solusi aplikatif bagi konflik terkait pembangunan berkelanjutan, termasuk perubahan iklim. Selain itu, sebagai perusahaan teknologi yang bertanggung jawab, Traveloka juga ingin berpartisipasi pada visi pemerintah buat mencapai target iklim internasional, yaitu net zero emission atau nol emisi pada 2050. Dan selanjutnya ada legal. Traveloka adalah merek multinasional yang mengoperasikan bisnisnya di seluruh dunia. Oleh karena itu, merek transportasi harus mengikuti aturan dan peraturan tertentu dari berbagai negara. Traveloka sempat dihadang aksi pemboikotan oleh masyarakat karena disinyalir pendiri Traveloka, Daryanto Kusuma, ikut melakukan aksi walkout seperti Ananda Soekarlan ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pidato acara perayaan 90 tahun Kolese Tanisius pada tanggal 14 November 2017. Meskipun pihak Traveloka membantah bahwa Daryanto Kusuma menghadiri acara tersebut. Dan selanjutnya ada Porter Five Force Analysis yang akan dibacakan oleh Yuda Bakti. Baik, saya akan membahas tentang Porter Five Force Analysis. Yang pertama itu ada Threats of New Entrants. Jadi seiring berjalannya waktu, banyak pendatang baru yang mempunyai konsep bisnis sama persis dengan Traveloka. Di sini kita ambil contoh yaitu Tiket.com. Tiket.com itu mempunyai konsep maupun layanan yang sama dengan Traveloka. Namun mereka sendiri mempunyai perbedaan tersendiri untuk menarik minat para customer. Misalkan Traveloka mempunyai user interface yang menarik, sedangkan Tiket.com mempunyai user interface yang biasa saja. Ya. Lalu Traveloka memiliki sistem pembelian tiket yang sangat simpel, sedangkan Tiket.com mempunyai cara pembelian tiket yang bisa dinyatakan terlalu ribet. Selain itu, Traveloka juga bekerjasama dengan CyberSource sehingga kartu kredit para customer tidak bisa dibaca maupun digunakan oleh siapapun. Hal ini akan menjamin keamanan para customer Traveloka. Poin kedua itu ada Threats of Substitutes. Traveloka pada dasarnya adalah penyedia layanan travel yang memungkinkan customer untuk dapat memesan sebuah tiket agar bisa bepergian secara instan maupun mudah hanya melalui smartphone saja. Sebuah layanan travel secara online tentu saja dapat diganti dengan jasa travel konvensional apabila perbedaan harga ataupun servis yang diberikan terbilang lumayan jauh. Perlu diingat bahwa kenaikan harga sekecil apapun dari Traveloka dapat mengakibatkan customer beralih dari penggunaan layanan Traveloka menjadi alternatif lainnya. Poin ketiga ada bargaining power of buyers. Pada dasarnya Traveloka adalah penyedia layanan travel yang memungkinkan customer untuk dapat memesan sebuah tiket agar bisa bepergian secara instan maupun mudah, hanya melalui dengan smartphone saja. Layanan travel secara online tentu saja dapat diganti dengan jasa travel konvensional apabila perbedaan harga ataupun service yang diberikan terbilang lumayan jauh. Yang poin keempat itu ada bargaining power of suppliers. Traveloka dasarnya hanya penyedia jasa travel secara online, yang dimana Traveloka hanya bekerja sama dengan pihak travel lain untuk memudahkan customer agar bisa bepergian. Jika Traveloka tidak dapat bekerja sama dengan banyak pihak layanan travel seperti pesawat, hotel, kereta, dan lain, tentu jumlah kuota yang dapat ditawarkan kepada customer akan cenderung sedikit. Sehingga customer akan berpikir dua kali jika ingin menggunakan jasa Traveloka, karena kurangnya kuota yang disediakan oleh Traveloka sendiri. Oleh karena itu, Traveloka harus dapat bekerja sama dengan berbagai pihak penyedia jasa agar dapat menarik minat para customer
karena banyaknya kuota, sehingga customer akan selalu mengingat Traveloka ketika hendak melakukan perjalanan jangka panjang maupun secara mendadak. Poin terakhir yaitu ada rivalry of competitors. Dengan banyaknya kehadiran bisnis-bisnis penyedia travel lain, maka tentunya itu dapat menyebabkan persaingan yang berkepanjangan, apalagi ancaman yang datang dari travel konvensional yang menawarkan harga yang relatif lebih murah. Hal ini akan menjadi masalah bagi Traveloka karena jika travel konvensional mematok harga yang relatif lebih murah, maka customer akan lebih memilih untuk memakai layanan dari travel konvensional. Ukuran perusahaan yang sama dalam industri juga dapat menyebabkan persaingan yang berkepanjangan dengan sebagian besar inovasi dipanen oleh konsumen. Pada sisi lain, industri dengan sedikit pesaing dengan ukuran yang sama dapat menyebabkan oligopoli. Pertumbuhan industri agregat yang lambat dapat menyebabkan bersaing untuk pangsa pasar sebagai satu-satunya cara pasti untuk tumbuh. Ini akhirnya memicu permainan nilsum di mana perusahaan berjuang untuk mendapatkan pangsa pasar dari perusahaan lain. Lalu saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan tren industri. Jadi pada dasarnya Traveloka itu adalah bisnis layanan travel yang berbasis di Indonesia. Traveloka terus mengembangkan berbagai inovasi terhadap pelayanan yang mereka berikan kepada para customer-nya. Dengan adanya perkembangan ini membuat perusahaan Traveloka mendapat jangkauan customer yang lebih besar. Dan pada saat ini, Traveloka juga mempunyai berbagai inovasi untuk menarik perhatian para customer. Lalu idea generation akan dibacakan oleh Tegar Kaisra. Ide generation. Ide awal dari berdirinya Traveloka berasal dari pengalaman pemesanan tiket pesawat Ferry Yunardi selaku pendiri dari Traveloka pada saat itu. Ia mengalami kesulitan untuk membeli tiket pesawat dari Amerika Serikat ke Indonesia. Ferry Yunardi dan dua temannya menyewa apartemen di Jakarta untuk memulai bisnis mereka. Dengan 3 laptop sebagai aset utama mereka, para pendiri mulai perjalanan Traveloka sebagai mesin pencari meta untuk membandingkan harga tiket pesawat. Burung oglo Goldwit di bagian logo, kemudian menjadi inspirasi logo Traveloka, karena bisa terbang ribuan kilometer tanpa henti. Traveloka dimulai dengan 8 karyawan dan telah berkembang menjadi ribuan karyawan saat ini. Perusahaan memiliki lebih dari 2.000 orang berbakat dari Asia Tenggara dan wilayah lain seperti Eropa dan Amerika. Hadapi situasi pandemi dengan berbagai inovasi, antara lain Traveloka Lifestyle, tes COVID-19, virtual number Traveloka Pay Later, Gold, tabungan emas, dan berbagai fitur lainnya. Traveloka kemudian menjadi startup teknologi Indonesia pertama yang menawarkan produk dan layanan di luar Indonesia. Hingga saat ini, Traveloka memiliki lebih dari 20 produk dan layanan dengan lebih dari 40 juta pengguna aktif bulanan. Aplikasi ini juga telah diunduh lebih dari 100 juta kali. Selanjutnya ada bisnis model. Pada era pandemi, Traveloka menggunakan strategi bisnis untuk memanjakan para customer-nya dengan cara melakukan beberapa inovasi, seperti melakukan flash sale, live streaming, epic sale diskon hingga 80%, online check-in demi keamanan para customer-nya, reschedule, Traveloka Clean Accommodation dengan protokol kesehatan yang ketat, dan yang terakhir ialah Buy Now Stay Later. Buy Now Stay Later merupakan inovasi terbaru dari Traveloka, yang dimana customer dapat membeli voucher penginapan dan customer sendiri yang mengatur kapan yang melakukan stay. Strategi tersebut berhasil membuat para customer merasa lebih puas dengan layanan yang diberikan oleh Traveloka. Selanjutnya ada supplementary information. Video penjelasan mengenai esai bisa diakses pada link yang tercantum. Selanjutnya ada lesson learning. Lesson learning yang kita dapat dari sini adalah jika kita menemukan masalah sebagai seorang entrepreneur, kita harus bisa mengubah dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Kita juga harus bisa mengubah permasalahan tersebut menjadi sebuah ide bisnis yang bisa membantu para masyarakat. Contohnya seperti Traveloka ini, di mana permasalahan awalnya adalah pendiri dari Traveloka kesulitan mencari tiket untuk pulang ke tanah air. Lalu ia mengubah permasalahan tersebut menjadi ide bisnis yang dapat membantu masyarakat yang lain. Conclusion. Inovasi bisa kita dapatkan dari mana saja. Begitu pula dengan ide bisnis. Cara paling mudah untuk mendapatkan ide bisnis adalah mencari solusi bagi permasalahan pribadi.
maupun yang ada di lingkungan masyarakat. Seperti pada studi kasus yang kita ambil, yaitu Traveloka. Bermula dari sang pendiri yang kesulitan untuk mencari tiket pulang, dan ia ubah masalah tersebut menjadi solusi serta ide bisnis bagi pendiri Traveloka. Dengan adanya Traveloka, maka permasalahan tersebut sudah menemukan solusi yang tepat. Nice. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mari. Cok keliru lah apa ngomong nice di sian bangsat. Nice. Tak pikir mari cok lali. Wes mari ya iki. Wis. Upload Bon. Upload di YouTube, Bon. Bisa saya tak terlalu aja video recordan nih. Ya iki end meeting sih baru bisa didelok video e. Ya sam. Sebentar. Tak End ya. zoom-nya. Nah. Ojo alasan, Bon.